pas di radio dangdut itu besok pagi harus datang jam 7 pagi. Sementara kan nggak mungkin tuh saya harus dari Kedondong. Nah, ceritanya nginep lah saya tuh di salah satu penginapan di dekat Gunung Sari. Nah, penginapan Losmen lah ya kan. Gocap tuh bayarnya. Terus pas nginep, tahu nggak? Udah saya nginep tuh malam, kok sebelah saya ada yang itu beneran, Non. Itu beneran. Di dekat masjid yang di Gunung Sari itu. Ada backsound-nya. Ini kan triplek sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore sahabat Medi. Selamat datang lagi di podcast Medika. Jangan lupa ya subscribe, like dan juga komen channel Medicarlo ini. Semoga nanti kalau banyak like, banyak subscribe juga, semoga bisa membangun Medicarlo channel. Amin. Nah, sore hari ini Medicarlo podcast kita bajak dulu ya. Jadi di sini agak grogi sih sebenarnya ya. Ketemu sama Mega Bintang. Mega Bintang. Kirain Mega Ban ya, Mega Ban. Beda. Jadi saya itu temannya Medi dari tetangga sebelah sebenarnya ya. Saya penyiar juga, penyiar Pro 1. Kebetulan juga lagi main ke Pro 4, ketemu sama Medi, jadi dipanggil aja. Kita bajak ya. Jadi dibajak dulu ya sore hari ini, kita ngobrol-ngobrol sama Medi. Dan sore ini kayaknya banyak banget ya yang mau dibahas sama Medi itu. Sampai bingung dari mana nih sebenarnya nih ya. Nah, kalau misalnya orang-orang tuh kenal Medicarlo kan sebagai MC kondang. Kondangan, MC kondangan. Kalau ngomongin Medi itu aduh luar biasa banget ya. Dia waktu wedding aku juga MC-nya ya. MC-in akad nikah ya. Iya, sama resepsi. Sama resepsi. Itu emang luar biasa banget sih kalau misalnya Medicarlo yang pegang tuh acaranya pecah banget. Luar biasa. Nah, kalau orang-orang tuh kenal Medicarlo itu sebagai MC. Nah, mungkin kita di sini sore hari ini kita kulik lagi ya sisi lain dari Medicarlo. Wah. Nah, sebenarnya Medicarlo itu kan adalah nama panggung sebenarnya ya. Mungkin buat teman-teman Medi, sahabat-sahabat Medi di sore hari ini yang belum tahu gimana sih perjalanan karir Medicarlo sampai punya nama yang super duper megah. Anda lebay sekali loh bikin saya nggak bisa menjawab pertanyaan Anda ini. Gimana nih perjalanannya kok bisa sampai menjadi seorang Medicarlo? Jadi perjalanannya tak lepas dari support dari orang tua sih sebenarnya. Jadi waktu dulu masih kecil itu, masih zaman-zaman SMP itu suka denger radio. Terus berpikir gimana ya caranya bisa jadi penyiar radio gitu kan. Akhirnya nyetel radio, suka denger. Kalau pulang sekolah di rumah tuh ada speaker, saya beli mic sendiri. Jadi saya setel CD, udah lagu baru saya kayak orang gila enggak sih? Jadi itu memang itu pembelajaran, belajar gila ya kan? Bener. Itu emang lucu banget ya, ternyata memang Medicarlo ini punya bakat itu adalah dari kecil. Kita ngomong sendiri, beli tape sendiri, beli kaset sendiri, terus ngomong sendiri ya itu ya. Jadi kira tetangga tuh radio mana itu gitu mereka bilang. Berarti kan udah kayak penyiar gitu. Ya. Dan ini mungkin hampir sama nih tipe-tipenya kayak saya nih. Kamu juga gitu? Seneng banget dulu dengerin radio, sempat nyoba-nyoba kayak mana ya, tapi kok kayaknya jelek gitu. Jadi mengurungkan sebenarnya. Tapi memang ada niat dari awal ya dulu ya, pengen jadi penyiar gitu ya, Non? Sebenarnya udah terlalu nyemplung. Udah terlanjur ya sudah lah ya. Nah itu ini menarik banget ya. Tadi kan sempat ada support dari orang tua ya. Bener. Itu pertama kali orang tua dengar ngomong sendiri itu gimana sih responnya? Jadi saya kan anak petani, orang tua petani. Jadi saya ngomong itu dikala mereka lagi ke kebon. Gitu. Pernah ketahuan waktu zuhur mereka pulang, pas pulang itu katanya ini kok ada suara radio gede banget. Pas dilihat anaknya lagi pegang mikrofon. Tapi bukan mikrofon pelunas hutang ya. Terus katanya, terus saya karena udah ketahuan saya ngomong enak ya jadi penyiar radio gitu kan. Nah, nggak tahu kalau perjalanannya ke sini kita jadi penyiar ya, Non ya. Mungkin kata-kata adalah doa. Iya, benar. Itu benar. Bukan mungkin, emang benar banget itu. Jadi saya dulu pernah gimana ya jadi penyiar radio gitu. Terus enak banget ya di TV dan
apa yang kita ucapkan itu ternyata bisa terijabah gitu. Benar. Ya. Jadi kita juga ini pembelajaran juga ya. Mungkin kita juga harus mengucapkan ya baik-baik, bahasa omongan kita yang baik-baik sih. Nah, jadi mungkin orang tua sempat kaget, ini radio dari mana? Ini dia gede banget suaranya. Ternyata emang lagi latihan untuk nyanyi, bukan nyanyi ya, latihan untuk siaran. Siaran radio, bener-bener. Ini pertama kali orang yang nilai bagus untuk siaran tuh siapa? Teman-teman. Waktu itu teman-teman. Jadi kan di rumah itu memang karaokean memang dari dulu memang sudah ada karaokean ya. Jadi pas itu saya langsung ngomong, baik pemirsa saat ini kita langsung manggil teman berikutnya gitu-gitu kan alay banget gak sih? Jadi itu sempat Jadi, apa ya? bagus kata teman-teman, udah ngelamar aja ke radio katanya gitu. Ya udah, kirain bercanda-bercandaan ya teman-teman itu, ternyata mereka support. Ya udah. Jadi itu memang udah ada support dari keluarga, dari teman. Terus pertama kali tadi kan sempat teman-teman udah ngelamar aja ke radio. Sempet terpikir nggak sih saat itu untuk ya udah deh kayaknya ngelamar aja nih. Waktu itu kan karena kita masih sekolah. Waktu itu masih sekolah. Di sekolah pun memang pas SMA aktif dengan organisasi, non. Jadi di organisasi ada drama segala macam, bahkan sempat ikut OSIS segala macam gitu-gitu. Jadi terlatih dari situ. Kemudian di kampung bukan kampung saya sih, kampung agak jauh. Jadi itu ada radio lokal, radio desa gitu kan. Radio desa. Jadi saya pulang sekolah itu belajar siaran jam 3 sampai jam 5 saya siaran di sana. Tanpa dibayar, cuma dikasih media untuk siaran. Saya siaran, jadi pulang sekolah nggak ada motor kan, ngangkot pulangnya ke rumah. Itulah dari awal titiknya saya jadi belajar siaran radio. Dari SMA memang sudah dikasih media tempat untuk belajar Berarti sih. memang udah ada ruang sebenarnya. Udah ada ruangnya, Untuk bisa ngembangin diri lagi untuk bisa jadi ya kayak Medi Carlos Benar. kan. Terus suka dukanya apa nih? Kalau sekarang kan kita ngeliatnya, aduh Medi ini enak banget ya kerjanya ya. Udah bisa MC kemana-mana gitu kan. Terus juga siaran terus gitu kan. Ini pasti dong ada perjalanannya, ada suka dukanya kan. Ada susahnya kayak mana nih, orang lain nggak tahu, yang orang lain cuma ketawa-tawanya. Iya benar. Suka dukanya waktu udah lulus SMA, terus pokoknya perjalanannya singkat, akhirnya di radio dangdut di Rawa Laut itu. Dangdut itu ada bukaan tuh. Saya dari Kedondong tuh ngangkot, kemudian melamar di situ. Terus udah itu ada kabar kalau saya ngelamarnya di radio popnya. Mungkin suara saya ada suara aroma gendangnya kan. Akhirnya saya cengkoknya kan. Taruhlah dipanggilnya di radio dangdutnya gitu. Jadi dari zaman SMA itu orang tua itu nggak ngebolehin saya bawa motor. Saya nggak pernah bawa motor, nggak dibolehin. Tapi entah kenapa pertama kali saya bawa motor itu ke Karang. Padahal langsung padahal nggak pernah belajar motor atau apa. Saya ke Karang, terus saya ngomong sama ibu, Bu, saya mau ke Karang. Saya bilang, tapi sama bapak saya nggak ngomong, pasti nggak boleh. Terus ya udah katanya hati-hati. Udah saya ke Karang bawa motor itu, nyampe. Padahal saya tuh nggak pernah ke Karang ya, orang Umbul ya, Wak. Orang kampung loh. Terus nggak nyasar tuh ya? Nggak nyasar. Nah itulah suka. Terus cuma sekali itu dikasih, akhirnya bapak saya tahu nggak boleh lagi. Udah ngangkot. Terus sudah itu karena ada cerita waktu itu pas di radio dangdut itu besok pagi harus datang jam 7 pagi. Sementara kan nggak mungkin tuh saya harus dari Kedondong. Nah ceritanya nginep lah saya tuh di salah satu penginapan di dekat Gunung Sari. Nah penginapan Losmen lah ya kan. Gocap tuh bayarnya. Terus pas nginep, tahu nggak? Udah saya minum tuh malam, kok sebelah saya ada yang itu beneran, Non. Itu beneran. Di dekat masjid yang di Gunung Sari itu. Ada backsound-nya. Ini kan triplek sih temboknya itu. Jadi kedengeran lah ya. Saya bilang, nggak taunya itu saya cerita sama teman saya memang orang asli Karang pas tesnya itu, pas training itu tolol itu kan penginapan. Itu bukan untuk penginapan sesungguhnya sebenarnya ya. Bukan. Tapi saat itu nggak bawa? Enggak, saya aman kan masuk langsung tidur, kok malam-malam ada oa-oa. Jadi tidur dengan dengan impian backsound itu ya kan. Dan itu menarik banget, ternyata itu suka dukanya sampai segitunya. Benar. Segitunya banget, sampai pengen banget nih jadi penyiar nih ya, sampai bela-belain tadi sampai tidur di hotel Losmen yang seperti itu gitu kan. Jadi kan ini ada perjalanan yang memang yang Medi laluin saat ini juga kan nggak mudah ya. Benar.
tadi juga, aduh kayaknya berjuang banget nih. Nah saat audisi itu apa nih yang terjadi? Apakah masih kebayang dengan Enggak, udah enggak. Gimana nih? Jadi audisinya itu kita disuruh baca The Jakarta Post yang memang itu kan bahasa Inggris semua ya, bahasa Inggris. Untuk TOEFL saya kan bagus, tidak ya? mencukupi ya kan. Saya baca-baca aja, udah itu disuruh pura-pura jadi apa, suruh acting lah, acting kayak gitu. Kemudian di situ akhirnya saya keterima berdua tuh, yang terima saya sama teman saya Vega namanya. Di situ saya disuruh memilih nama. Nah, suruh mengajukan 2 nama. Saya mengajukan DJ Farel sama DJ Carlo. Jadi Farel. Awalnya DJ Farel dan DJ Carlo, 2 itu saya ajukan. Terus katanya kalau Farel itu sudah ada di radio mana gitu. Terus udah DJ Carlo aja kata mereka. Ya udah, akhirnya dari situlah saya siaran 105,9 Karisma FM jagonya Dangdut Lampung. Bareng lagi bersama Dangdut Joki Carlo. Udah dari Carlo itulah melekat. Gitu. Ya. Nah sebenarnya Carlo itu ada ininya nggak sih? Ada apa ya? Ada artinya nggak sih? Enggak. Kalau saya yang lihat sih enggak ya, karena itu hanya sekedar terbesit di pikiran dan saya pun nggak tahu kalau ada bengkel namanya Monte Carlo. Namanya saya orang kampung ya kan. Orang kampung belum tahu bahwa ada bengkel Monte Carlo. Saya pakai Carlo itu memang nyari-nyari. Farel kayaknya suara lucu nih namanya gitu. Terus udah deh sama Carlo gitu. Itu kepikiran sendiri tanpa melihat-lihat ada jadi, brand lain ya. Saat itu kebersit ya Carlo. Enggak ya Carlo ya. Gitu. Jadi kirain Carlo itu ada singkatan. Nggak ada. Ada arti di balik Carlo itu. Nggak ada. Ternyata memang Carlo itu dipilih itu menjadi nama keberuntungan. Keberuntungan sih sebenarnya. Yang bisa mengantarkan Medi saat ini duduk di Pro 4. Iya, benar. Terus juga nge-MC kemana-mana itu karena ya nama itu tadi bener. ya. Medi Carlo bisa jadi. itu bisa. tadi. Nah ini menarik banget ya, tadi kan Medi, aduh perjuangannya luar biasa ya tadi itu mulai dari naik angkot ya, bawa motor sampai tadi sempat di losmen yang ya seperti itulah ya. Ini kita balik lagi nih ke tadi juga kan, ketika sampai di mana titik Medi Carlo siaran terus nih, itu orang tua yang tadinya ayah ya yang sempat melarang, bukan melarang ya, sempat nggak ngebolehin naik motor. Itu gimana lihat Medi itu? Setelah diterima, mereka support, apalagi namanya orang kedondong ya, diterima kerja di Bandar Lampung dan penyiar. Sementara di zaman itu radio yang saya tahu itu adalah lagi radio yang hits, lagi booming banget. Ya udah mereka dukung, kamu kerja di situ beneran kata mereka gitu. Ya udah, akhirnya ngedukung, tersebar ke mereka banyak orang. Pada setel pas jam saya siaran disetel gitu. Itu kan satu kebanggaan sih buat orang tua ketika oh anaknya ini loh yang selama ini dilarang ya, bukan dilarang sih, dijaga banget lah ya, ternyata bisa membanggakan kampung halaman ya kan? Sampai ya. Nah ini menarik banget nih. Kalau ngomongin soal orang tua yang juga tadi support dari awal pegang mic malah ya, itu udah support banget ya. Dan tentunya peran orang tua di Medi ini luar biasa ya. Yes. Dan menurut Medi ini siapa yang paling berjasa banget nih ketika Medi ini pasti kan ada jatuh bangunnya ya Medi ya, ketika Medi ini menjadi seorang entrepreneur, siapa yang paling bisa menguatkan Medi? Emak gue ya, emak itu. Jadi dia tuh apa yang kita lakukan benar atau salah, emak tuh selalu ya ini anak gue gitu. Itu nyokap yang benar-benar yang support banget, sampai sampai ada orang yang udah sih nggak usah kerja di mana-mana gitu ya, urusin nyokap aja, urusin orang tua aja. Tapi ibu yang ya udah nggak usah, kamu kerja aja nggak apa-apa. Benar-benar ibu yang benar-benar support. Selalu nge-backup apapun kondisi Medi saat itu adalah ibu. Bahkan sampai sekarang sebenarnya, sampai sekarang pun masih, walau kita udah nikah juga tetap dia luar biasa. Mungkin Medi ini dianggap masih jadi anak kecil. Ya kan, masih pegang mic tadi. Nah, tadi kan kalau kita udah ngomongin suka duka ya Medi ya. Dari nol banget lah Medi itu, mulai dari naik angkot, terus juga naik motor sampai nginep di losmen yang luar biasa seperti itu ya gitu kan. Pastinya kan setiap profesi itu juga punya suka dan duka ya. Jadi buat sahabat Medi semua nih yang mungkin saat ini lagi ngalami up and down masalah kerjaan ataupun masalah profesi yang dia hadapi,
apa sih kiatnya ataupun tipsnya yang bisa dibagikan kepada sahabat Medi supaya sahabat Medi itu juga bisa kuat nih, bisa strong, bisa ngadepin ini semua? Iya. Jadi cara berpikir kita kalau kita masih up and down itu wajar sih ya. Namanya kita kadang ada titik jenuhnya dalam suatu aktivitas apapun. Kita berpikir aja bahwa gini, sekarang saya sudah ada di posisi ini. Contoh Nona sudah menjadi seorang penyiar radio. Dikala bosan kita berpikir aja bahwa di posisi ini banyak yang mengejar posisi ini. Banyak orang yang mau. Dan kita jangan berpikir bahwa alah saya nanti saya mau keluar juga nggak bakal boleh dari perusahaan. Kata siapa? Kita keluar juga bakal banyak orang yang akan masuk ke dalam posisi kita gitu. Jadi kita pertahankan itu. Justru yang diperbolehkan adalah gimana caranya kita fokus dengan pekerjaan kita, tapi ada pekerjaan sampingan yang untuk nambah pundi-pundi uang kita gitu, penghasilan kita sesuai dengan hobi dan bakat kita gitu. Kayak misalkan Nona hobinya misalkan hobi dagang. Kenapa nggak setelah pulang kerja dagang menjadi usaha sampingan gitu. Jadi jangan berpikir ada masukan dari orang udah keluar aja, banyak pekerjaan lain yang menunggu. Nggak kayak gitu. Kita boleh keluar dari zona nyaman kalau sesuatunya itu sudah sesuai atau juga lebih dari apa yang kita dapetin. Tapi kalau kita masih di suasana yang biasa-biasa aja terus kita keluar dari kerjaan, takutnya nyesel. Kayak Norman Kamaru ya kan, contohnya kayak gitu. Jadi memang udah banyak ada contoh sebenarnya. Bener. Jadi kita itu juga harus mensyukuri ya sebenarnya. Bener. Ya. Dan juga tadi ketika ada pasti setiap pekerjaan ada titik jenuh. Bener, ya, wajar. Ya. Jadi mungkin buat sahabat Medi semua lagi ada titik jenuh juga tetap ingat ya kalau kata Medi tadi banyak orang ya Medi ya yang pengen banget masuk di posisi kita. Jadi kita juga harus bersyukur. Dengan mereka mungkin kepintaran yang melebihi kita dan lain-lain kan. Ya kalau misalkan kita nggak punya profesi sampingan, sekali-sekali cuti liburan bareng keluarga supaya kejenuhan itu bisa hilang ya, gitu. Surprise lagi ya. Ini seru banget ya. Ini masih dibajak, tapi kita episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen di channel.